Salam ngarit bosku. Ya, salam ngarit dari petani organik sekaligus beternak sapi organik ya. Ya, apa kabar sobat info, kawan petani milenial dimanapun berada? Semoga dalam keadaan semangat ya, semangat berinvestasi pohon, semangat menanam pohon untuk cadangan makanan, cadangan oksigen di masa mendatang. Oke, iya. Pada kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan info untuk kita membahas tentang topik pengaritan ya. Nah, ini pengaritan. Nah, kebetulan saya lagi ngarit rumput untuk pakan sapi. Nah, apa hubungannya dengan investasi pohon ya? Ngarit dengan investasi pohon tentu memiliki hubungan yang sangat erat. Mungkin sebagian besar kawan petani milenial ya, sobat info pasti sudah langsung mengerti hubungan antara ngarit dengan berinvestasi pohon. Ya, sebagaimana di masa-masa sekarang ini digalakkan untuk bertani secara organik ya. Bertani organik bukan hanya konsep dengan organik, tetapi bagaimana kita membangun mental itu maksudnya keseharian kita selalu asaskan organik ya. Jadi apapun kegiatan pertanian kita wajib ya bagaimana mengatur dan mengelola tanaman kita, merawat tanaman kita dengan metode yang organik. Nah, kaitannya dari ini saya ngumpulin rumput ngarit ini. Nah, jadi rumput itu kita kumpulkan setiap harinya untuk pakan ternak ya. Nanti lama kelamaan ternak yang mengkonsumsi rumput ini, nah kita manfaatkan kembali, yaitu kotorannya ya. Dalam hal ini saya memelihara sapi ya, berarti yang saya manfaatkan adalah kotoran sapi. Kotoran sapi ya, kita sudah mengenal sejak dulu bahwa itu sebagai pupuk kandang yang sangat luar biasa, sangat subur untuk tanaman kita ya, mengandung nitrogen yang sangat tinggi, kemudian fosfat dan kalium, termasuk unsur hara makro dan mikro lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, jadi ini sudah sangat jelas ya kaitannya antara ngarit dengan bertani organik ya. Kita tanpa terasa setiap harinya mengumpulkan pakan ternak ya, dari rerumputan, dari dedaunan pohon-pohon yang mau dikonsumsi oleh sapi. Kemudian secara bertahap
hasil dari pengolahan rumput ini oleh hewan peliharaan kita, ternak kita, sapi atau kambing atau dan lain sebagainya, nanti kotorannya itu, kotoran hewan tersebut kita langsung bisa manfaatkan menjadi bahan pembuatan kompos ya. Nah, kompos atau pupuk kandang ya. Nah, kotoran itu kita kumpul, kita tumpuk jadi satu dalam satu wadah tertentu. Kemudian lanjut proses namanya fermentasi. Fermentasi boleh dilakukan dengan bantuan kita, juga bisa juga akan terjadi secara alami. Jadi fermentasi itu terjadi secara alami di areal kandang ya. Nah, secara alami maksudnya karena dalam kotoran sapi ini atau kotoran hewan ini kan sudah mengandung berbagai jenis mikroba. Nah, mikroba ini akan menguraikan sisa-sisa pakan ternak, kemudian bercampur dengan kotoran hewan ya. Itu akan mengalami proses fermentasi secara alami dalam jangka waktu tertentu, sehingga nanti setelah beberapa bulan kemudian kotoran hewan tersebut langsung bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kandang, sebagai pupuk ya pada tanaman-tanaman kita. Nah, itulah siklus pertanian organik. Kenapa tadi sempat saya menyinggung mental organik. Nah, bertani organik ya, ini bisa kita sambil berternak ya. Dan itu wajib ya, wajib sifatnya kita memelihara hewan ternak. Nah, karena ini kita bisa menekan biaya pupuk tanaman ya. Ketimbang kita membeli pupuk, kalau kita tidak pelihara ternak, ini otomatis bahan bakunya pembuatan kompos atau kompos jadinya ini atau pupuk jadi untuk tanaman kita harus membelinya. Nah, inilah keuntungan daripada beternak. Nah, kenapa saya katakan wajib ya, ini jadi sampah-sampah sisa makanan kemudian yang sudah bercampur dengan kotoran hewan ini akan menjadi pupuk kandang. Nah, tadi di awal sudah kita bahas tentang pengolahannya secara alami. Nah, untuk pengolahan pembuatan kompos yang lebih cepat, kita bisa bantu prosesnya ya, dalam hal ini. Nah, ini mungkin akan kita tambahkan lagi bahan-bahan tertentu ya. Setelah terkumpul seperti ini, sebaiknya kita tampung dalam wadah, kita buatkan bak boleh bak beton, bak permanen atau kayu, nanti dilapisi dengan terpal. Nah, itu proses pengomposan dengan bantuan manusia ya, bantuan kita. Nah, sehingga nanti proses pengomposan bisa lebih cepat. Nah, produksi pupuknya akan lebih cepat, jadi nanti akan lebih cepat kita salurkan ke tanaman. Nah, kalau masih mentah begini kan belum bisa kita pakai. Nah, untuk proses secara buatan ya, secara bantuan dari manusia ini, kalau untuk penambahan mikroorganisme sih tidak wajib ya, boleh ditambahkan boleh tidak, karena dalam kotoran sapi sendiri sudah terkandung berbagai mikroorganisme. Tetapi untuk lebih cepat boleh kita tambahkan lagi, misalnya dengan E4 atau mol yang kita buat sendiri, IMO, mol, atau mungkin yang dibeli di toko juga malah lebih bagus. Nah, tergantung mana kemampuan kita. Mungkin kalau ingin lebih hemat ya bisa menggunakan mol yang dibuat sendiri, misalnya mol dari akar bambu dan lain sebagainya. Jadi sobat info, demikian dulu kebersamaan kita pada kali ini, spesial pembahasan tentang
kaitannya dengan ngarit tadi dengan berinvestasi pohon. Jadi sudah sangat jelas ya. Jika ada kekurangan silahkan berikan saran di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini, juga tekan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami terbaru di channel YouTube Info Milenial. Oke, selamat berkarya dan salam info.